Ya, kalau untuk founder itu sendiri banyak ya. Kalau saya hanya mengutip beberapa pesan-pesan saja, misalkan dari sesi Microsoft di beberapa workshop yang kami selenggarakan di Imole 4, kalimatnya begini: bila Anda ingin menjadi startup, Anda harus bersiap gagal, bukan bersiap untuk sukses gitu. Dengan misalkan contoh-contoh seperti game Angry Birds. Siapa yang tahu bahwa game Angry Birds itu bagi foundernya adalah bukan aplikasi yang pertama, tapi sudah ke yang 50 sekian. Jadi kesiapan untuk gagal dan tidak melulu mengedepankan uang, atau kalau di sosial media sudah banyak diistilahkan disebut startup mimpi. Sudah bermimpi menjadi Zuckerberg, sudah bermimpi menjadi Sergey Brin dan lain-lain. Yang paling penting adalah menciptakan value dulu, memberikan manfaat dulu. Kekayaan itu akan datang dengan sendirinya. Walaupun itu seperti yang tadi disebutkan, bentuk bisnisnya adalah bentuk social business. Itu. Walaupun itu social business, yang pasti itu akan bisa menghasilkan suatu pendapatan di masa depan. Dan ini kalau kami lihat bahwa mulai dari tahun 2011 begitu boomingnya ya, seakan-akan e-commerce itu akan merajalela dengan ada yang mirip Groupon, ada yang mirip berbagai website diskon, ada yang mirip, semuanya mirip startup yang sudah sukses di Amerika, dan mimpinya ingin menjadi seperti mereka, tetapi mereka lupa gitu bahwa jalan ke sana itu masih panjang, dan kemauan dan konsistensi itu juga penting. Dan sekali gagal, apakah mau bangkit kembali? Dan saya lihat untuk beberapa saat ini startup yang mengedepankan memberi manfaat atau solusi itu lebih akan kemungkinan ya akan panjang umur, memberi solusi, memberi manfaat kepada orang lain, kepada masyarakat tentunya, apapun yang mereka tawarkan gitu, bukan yang melulu di depan sudah apa istilahnya komersil begitu. Jadi untuk Indonesia memang unik, karena di sisi lain para perusahaan digital raksasa itu mau masuk ke Indonesia karena melihat potensi Indonesianya itu yang besar dari sisi jumlah penduduk, dari sisi tingkat penetrasi internet. Tingkat penetrasi internet ini memang terkait dengan infrastruktur. Ini akan menjadi ledakan digital. Kalau mereka yang dari luar melihat 240 juta penduduk ini, ya katakanlah yang memakai internet itu berapa, menjadi suatu potensi. Dan seharusnya para founder itu juga yang lebih memahami kondisi Indonesia yang seperti tadi disebutkan. Kalau memang e-commerce itu begitu-begitu saja bentuknya, kalau sosial media mau bikin sosial media seperti apa lagi sih? Apakah mau seperti yang lagi tren Pinterest, Pet, atau mau bermain Instagram? Sekarang ada lagi, gara-gara Instagram dibeli Facebook, banyak lagi startup mimpi. Tetapi yang perlu dilihat bahwa startup Indonesia atau foundernya seharusnya gitu lebih memahami kondisi Indonesia itu sendiri ketimbang mereka. Yaitu misalkan, kalau memang Indonesia itu kaya akan masalah sosial, kenapa harus takut untuk terjun ke social business? Kalau memang mau terjun ke e-commerce, ya buatlah sesuatu yang unik, yang mengalahkan seperti misalkan kalau Groupon masuk ke Indonesia sudah dengan Disdus, kemudian ada Living Social sudah masuk, Rakuten sudah masuk. Ya, gempuran itu harus dihadapi dengan bijak. Kalau kita mau butuh referensi, para founder itu juga banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari negara lain. Misalkan dari Cina, dari Singapura, dan lain-lain. Tapi yang paling penting dalam konteks Imulai, tema Imulai adalah ingin menumbuh kembangkan wirausahawan lokal. Sebagai catatan, Amerika itu jumlah entrepreneur
sekitar 12%. Kemudian untuk Singapura sekitar 7%, Thailand 4%, Korea Selatan 4%, Indonesia 0,27%. Jadi bagaimana melalui Imulai ini wirausahawan itu muncul, khususnya wirausahawan yang langsung menggunakan teknologi dalam menjalankan bisnisnya. Tidak usah bermimpi untuk skala global dulu, tetapi memang akan lebih baik bila aplikasinya itu starting untuk lokal, regional, tetapi bisa dikembangkan global. Itu sangat bagus. Tetapi bila yang kecil-kecil tumbuh dan kita mandiri dengan sendirinya, gempuran dari luar itu tentunya bukannya kita ingin perang kepada mereka. Saya kurang setuju dengan istilah-istilah yang kontra ya. Perang apa itu saya kurang. Akan menyesuaikan. Sehingga tidak tutup kemungkinan yang namanya bisnis digital atau e-commerce di masa depan, kita sama-sama tahu trennya ke depan adalah mobile. Tren mulai 2012 kalau saya dapat referensi dari mana-mana tuh adalah mobile. Juga akan ada pengguna dari tentunya produsen gadget juga akan menikmati keuntungan itu. Akhirnya yang menjadi perhatian adalah untuk industri digital ini bagaimanakah peran pemerintah mengenai masalah infrastruktur, regulasi yang payment gateway yang katanya masih belum jelas. Kemudian kalau kita baca berita Facebook mau IPO, Groupon sudah IPO dan lain-lain sudah bicara IPO masuk ke bursa efek. Pertanyaan balik di Indonesia, kapan ada perusahaan digital yang IPO di Bursa Efek Indonesia? Itu harus diperhatikan. Misalkan Bursa Efek Indonesia memberi perhatian, atau investment banker nama-nama besar seperti Goldman Sachs, JP Morgan itu menjadi financial advisor-nya untuk digital startup raksasa, perusahaan digital raksasa. Tetapi kalau investment banker Indonesia, apakah mereka tahu tentang startup di Indonesia? Belum tentu. Jadi memang masih banyak pekerjaan di industri digital ini. Sehingga dalam penyelenggaraan Imulai kami juga mencoba khususnya di bidang investment. Itulah yang kami mulai di Imulai 3. Kami mengundang ada dua sisi, investor, startup. Agar startup melek dengan hal-hal tentang investment. Dan investor tahu. Ada investor yang memang khusus untuk digital, startup juga ada. Kami mengundang investor yang katakanlah dari perbankan di Indonesia yang mungkin mereka kaget, oh ada startup ya. Bisa bayangkan, bila startup mengajukan kredit di Indonesia itu sudah sangat tidak mungkin, karena dibutuhkan jaminan. Bagaimana dengan negara tetangga yang sangat dipermudah? Sehingga muncul atau kelahiran startup itu juga semakin baik. Itu banyak sekali PR. Dan di Imulai ini yang paling bisa kami lakukan adalah ketika misalkan menyelenggarakan pitching session, atau ketika kami melakukan opening dan melakukan roadshow, workshop, dan nanti closing ceremony. Kami undang berbagai pihak. Intinya supaya tahu bahwa di Indonesia ini ada industri digital, ada startup yang berbasis teknologi, dan lain-lain. Dan para pihak yang selama ini seperti tidak ada hubungan seperti investment bank dan atau bank komersial di Indonesia ini agar tahu apa itu tentang startup.